Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak, mari kita baca doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mempunyai atau adanya keberkahan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita Pak Farid akan menyampaikan tentang kisi-kisi PAS mata pelajaran IPS. Kisi-kisi ini menjadi acuan anak-anak untuk belajar pelaksanaan ujian semester ganjil ini yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, dan pembelajaran atau yang harus kalian pelajari yakni di bab 1 dan bab 2 intinya di sana. Tetapi di sini ada beberapa materi-materi pokok yang perlu anak-anak pelajari di bab 1 dan bab 2. Yang pertama, materi pokoknya adalah menyebutkan benua dari gambar yang disajikan. Maka secara otomatis apa pengertian benua? Benua adalah daratan yang luas. Tetapi di soal ini nanti anak-anak harus paham betul terkait dengan gambar mulai dari benua Asia sampai benua Australia. Yang kedua adalah menyebutkan teori benua ya, atau menyebutkan teori tentang benua. Jadi teori ini banyak sekali sehingga anak-anak harus tahu pengertian benua dari beberapa tokoh. Itu bisa menjadi acuan anak-anak untuk dipelajari juga. Inti dari ringkasan tadi yang sudah Pak Farid sampaikan bahwa benua itu adalah daratan yang luas, tetapi ada berbagai macam pengertian-pengertian dari para tokoh terkait dengan teori tentang benua sehingga anak-anak bisa mencari itu. Selanjutnya adalah mendeskripsikan benua-benua Asia. Jadi benua Asia itu memang kita lihat adalah benua terbesar di dunia, dan ada beberapa bagian-bagian seperti Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Timur, dan sebagainya, sehingga anak-anak diupayakan bisa memahami itu dan bisa mencari di buku ini sebagai acuan tadi. Selanjutnya adalah menyebutkan nama benua pada gambar yang disajikan. Ini hampir sama dengan hal atau materi pokok yang pertama tadi. Jadi nanti anak-anak tetap harus bisa memahami betul gambar dari benua-benua mulai dari Asia dan Australia tadi. Menjelaskan benua Eropa, anak-anak harus betul-betul tahu tentang benua Eropa, silsilahnya bagaimana. Kalau kita lihat bahwa memang Eropa ini adalah sebagai benua yang bisa disebut sebagai negara atau terbenam ya, jadi benua terbenam, sedangkan Asia sebagai negara terbit. Karena Eropa ini kenapa disebut sebagai negara terbenam? Karena mereka atau benua Eropa ini benua yang datarannya terendah di dunia. Ini yang menyebabkan. Tetapi anak-anak harus tahu betul terkait dengan benua Eropa. Selanjutnya adalah menyebutkan batas wilayah benua Afrika. Anak-anak harus betul-betul tahu batas-batas wilayah Afrika itu apa saja. Misalnya contoh yakni benua atau mohon maaf Indonesia ini juga berbatasan dengan Brunei, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Maka di wilayah Afrika ini anak-anak harus tahu batasan-batasan benua Afrika dengan benua yang lain itu apa saja. Anak-anak bisa mencari ya di buku. Selanjutnya adalah menjelaskan musim di Indonesia berkaitan dengan letak benua Australia. Perlu diketahui bahwa Indonesia dengan Australia ini sangat dekat sekali, sehingga musim yang ada di Australia ini pun juga akan mempengaruhi musim yang ada di negara kita, di negara Indonesia khususnya yang bagian timur, karena Australia ini berdekatan sekali dengan wilayah Papua. Selanjutnya adalah menyebutkan negara-negara Asia. Ya, ini anak-anak harus tahu betul. Asia Barat itu nanti negara-negara apa saja, Asia Tenggara nanti negara-negara apa saja. Ini
anak-anak harus tahu betul ya, seperti Asia Tenggara ada beberapa seperti Indonesia, Malaysia dan sebagainya. Maka anak-anak harus betul-betul bisa tahu beberapa kelompok Asia Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Timur dan sebagainya. Ini diupayakan anak-anak betul-betul bisa memahami ya terkait dengan negara-negara yang ada di Asia. Selanjutnya adalah menyebutkan negara-negara di Eropa. Ini pun juga hampir sama anak-anak ya, seperti halnya yang ada di Asia. Seperti yang di Eropa ini pun juga ada Eropa Barat dan Eropa Timur dan sebagainya. Maka perlu anak-anak harus tahu terkait dengan negara-negara yang ada di Eropa. Selanjutnya adalah menyebutkan gunung di Jepang ya. Gunung di Jepang ini pun juga anak-anak harus tahu gunung yang ada di Jepang itu apa saja, seperti halnya Gunung Fuji, Gunung Sakurajima dan sebagainya. Ini anak-anak harus bisa memahami gunung-gunung yang ada di Jepang. Insya Allah di buku paket ada semua. Selanjutnya yakni menyebutkan hasil perkebunan Brazil. Ini anak-anak harus tahu ya, perkebunan Brazil ini apa saja ya, terkait dengan perkebunan Brazil yang banyak sekali sehingga mereka Brazil ini mengekspor hasil perkebunannya ya. Ini anak-anak harus tahu salah satu perkebunan Brazil ya, seperti kopi ya dan buah-buahan yang lain dan pertanian yang lain untuk di Brazil ini. Selanjutnya yakni menyebutkan stepa di benua di benua Eropa. Anak-anak harus tahu di benua Eropa ini negara apa saja yang mempunyai stepa. Ini bisa nanti anak-anak bisa mencari dengan baik. Selanjutnya yakni menunjukkan letak gunung di Afrika. Anak-anak bisa mencari letak gunung Afrika bagian mana. Ini nanti anak-anak otomatis silakan bisa mencari di buku, referensi yang lain boleh. Selanjutnya adalah menyebutkan objek penting di Australia. Objek pentingnya apa Pak? Ya seperti pariwisata dan sebagainya. Mungkin pariwisata ini berada di mana? Ini nanti anak-anak bisa mengetahui objek-objek di Australia ini apa saja dan letaknya di mana. Selanjutnya adalah menjelaskan potensi kuantitas penduduk Indonesia menjadi negara maju ya. Bisa kita lihat bahwa Indonesia ini memang kuantitas atau jumlah penduduknya sangat besar sekali, nomor 4 terbesar di dunia. Tetapi bagaimana caranya Indonesia ini bisa menjadi negara maju, tahap-tahapan apa saja yang perlu dilakukan oleh Indonesia agar bisa menjadi negara maju, ini anak-anak bisa mempelajari, bisa mencari di buku paket ya. Selanjutnya ini menyebutkan suku aborigin ya. Kalau kita lihat bahwa suku aborigin ini adalah suku asli Australia, sehingga nanti bentuknya bagaimana, bentuk fisiknya dan sebagainya, ini pun juga anak-anak perlu diperhatikan dan dipelajari juga. Yang selanjutnya yakni menentukan negara di kawasan Asia. Ini sama, jadi negara Beirut atau negara Arab Saudi itu berada di Asia apa? Apakah Asia Tenggara, apakah Asia Barat? Nah, ini adalah beberapa contoh sehingga anak-anak harus dipastikan betul memahami tentang negara-negara yang ada di Asia. Menyebutkan pertanian di benua Afrika. Ya, ini benua Afrika ini banyak sekali pertanian-pertanian yang bisa mereka lakukan ya, seperti kopi, ya, coklat, ini banyak ya. Jadi itu minimal yang Pak Farid sampaikan. Selanjutnya yakni menyebutkan suku di Eropa ya. Kalau di Australia ada namanya suku aborigin. Kalau nanti di Eropa nanti ada suku apa, ini ada di buku paket semuanya ada, sehingga anak-anak harus betul-betul dipelajari. Kalau aborigin mohon maaf kulitnya hitam. Kalau di Amerika ada namanya suku Indian. Ini nanti di suku di Eropa ini nanti namanya apa, ini perlu diperhatikan anak-anak dan perlu dipahami. Selanjutnya yakni mengurutkan luas negara berdasarkan sajian data. Nah, ini kalian nanti akan ada soal
terkait dengan negara terbesar sampai negara terkecil, nanti mungkin anak-anak bisa menyebutkan sesuai dengan data yang akan disajikan. Negara terbesar itu apa, nanti sampai negara terkecil itu apa. Selanjutnya yakni menjelaskan kawasan Sungai Nil di benua Afrika. Kita lihat Sungai Nil adalah sungai terbesar di dunia. Lah, Sungai Nil ini apakah mempunyai dampak yang signifikan atau mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat di sana? Itu nanti anak-anak bisa mempelajari itu di buku paket juga. Selanjutnya ini menjelaskan faktor perpindahan penduduk dari desa ke kota. Maka perlu diperhatikan anak-anak, kenapa sih orang-orang desa pindah ke kota, ini tujuannya apa? Pasti mempunyai beberapa faktor yang menyebabkan orang desa menuju ke kota. Ini anak-anak perlu dipahami karena di situ nanti akan ada jawaban-jawaban khususnya di soal yang akan Pak Farid sampaikan waktu PAS itu. Selanjutnya adalah menganalisis hubungan letak benua Eropa dengan benua Asia. Ini kalian harus betul-betul mengecek. Kalau kita lihat bahwa negara Asia dengan negara Eropa ini satu daratan, tetapi mereka berbeda benua Asia, benua Eropa, padahal mereka adalah satu daratan. Apa yang menyebabkan mereka itu harus dipisahkan menjadi benua Asia dan benua Eropa? Ini anak-anak harus tahu betul terkait dengan itu. Selanjutnya adalah menjelaskan persebaran penduduk di Australia. Persebaran penduduk di Australia ini apakah penduduknya persebarannya merata atau tidak? Ini anak-anak harus perlu dipelajari. Selanjutnya yakni menjelaskan negara Jepang sebagai negara rawan gempa. Nah, ini kenapa Jepang ini menjadi negara rawan gempa? Apa sebabnya? Nah, ini anak-anak betul-betul bisa mempelajari di buku paket ini karena ada semua terkait dengan kenapa Jepang ini menjadi negara yang rawan gempa. Hampir setiap tahun pasti atau seringkali mereka mengalami musibah gempa ini. Apa penyebabnya? Secara geologi atau secara geografi penyebabnya apa? Ini ada semua sehingga anak-anak perlu dipelajari di buku paket. Selanjutnya ini menjelaskan dampak kerjasama multilateral. Jadi apa itu kerjasama multilateral? Yakni kerjasama beberapa negara, misalnya Indonesia kerjasama dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Brunei. Lah, ini apa dampaknya? Nah, ini baik bisa dampak positif dan dampak negatif. Silakan anak-anak bisa pelajari itu. Selanjutnya yakni menjelaskan dampak pengembangan kegiatan pariwisata. Contoh di Jogja ini ada Gunung Merapi, dan beberapa wisata-wisata yang lain. Di Jawa Tengah ada Magelang, yakni Candi Borobudur. Di Jogja juga ada namanya Candi Prambanan dan sebagainya. Ini ketika ada pariwisata ini dampaknya apa? Nah, ini perlu anak-anak harus mempelajari itu dengan baik karena setiap kali ada pariwisata pasti ada dampak yang bagus, dampak yang baik bagi masyarakat. Selanjutnya yakni mengidentifikasi pendorong perubahan sosial dari contoh yang disajikan. Jadi nanti kalian akan mengecek, anak-anak akan mengecek yang pendorong atau mengecek pendorong perubahan sosial melalui contoh yang akan disajikan tadi itu. Contohnya apa yang menyebabkan perubahan sosial? Karena pasti mereka ingin menjadi lebih baik, salah satunya ya, ingin menjadi keterbukaan dalam media atau informasi. Selanjutnya yakni menentukan karakteristik perubahan dari pernyataan yang disajikan. Nanti anak-anak harus mengecek karakteristik perubahan sosial yang akan disajikan. Maka anak-anak harus paham betul pengertian dari perubahan sosial, faktor pendorong perubahan sosial, faktor penghambat perubahan sosial. Ini anak-anak harus paham betul sehingga nanti pasti akan ada soal-soal itu. Selanjutnya yakni menyebutkan perubahan sosial sebagai perubahan lembaga kemasyarakatan. Ini perubahan sosial nanti akan merubah menjadi perubahan lembaga kemasyarakatan seperti pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Ini menyebabkan perubahan-perubahan yang signifikan seperti halnya perubahan di masyarakat. Kalau dulu kalau mau pesan apa harus langsung datang, sekarang bisa melalui jasa aplikasi online dan sebagainya. Selanjutnya yakni menunjukkan faktor perubahan sosial di masyarakat dari data yang disajikan. Jadi anak-anak
menunjukkan faktor perubahan. Apa yang menyebabkan masyarakat ini berubah? Nah, otomatis ada faktor pendorong itu. Nanti di sini akan ada soalnya data yang disajikan sehingga anak-anak harus bisa menjawab ini. Menjelaskan bentuk perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Apa pengertian perubahan sosial? Ini anak-anak harus paham betul ya. Selanjutnya yakni menjelaskan faktor terjadinya satu perubahan dalam masyarakat. Jadi faktor apa yang menyebabkan masyarakat ini ingin berubah. Kalau ingin berubah mesti ingin menjadikan kehidupannya lebih sejahtera, lebih baik dan sebagainya. Itu salah satunya, sehingga faktor pendorong yang menyebabkan mereka berubah itu apa saja? Silakan nanti anak-anak bisa mempelajari itu. Selanjutnya yakni menyebutkan dampak perubahan sosial akibat modernisasi sistem pertanian. Ini bisa melalui, kalau masyarakat desa kalau dulu kalau ke sawah harus pakai cangkul, menanam padi dan sebagainya pakai cangkul, sekarang bisa menggunakan traktor. Itu nanti dampaknya bagaimana? Ini anak-anak harus perlu dipahami. Selanjutnya ini menjelaskan sikap Calvinisme atau sikap fanatik untuk perkembangan maju atau perkembangan kemajuan bangsa dan negara. Sikap fanatik atau yang berlebihan itu apakah boleh atau tidak? Pasti akan ada sifat fanatik ini bisa dari sisi positif dan sisi negatif. Nanti anak-anak bisa mencari kisi-kisinya itu. Selanjutnya yakni menjelaskan perubahan yang bisa terjadi dari peristiwa gempa dan tsunami. Ketika ada musibah gempa di Lombok, gempa di Jogja, gempa di Palu, apakah itu nanti ada perubahan bagi masyarakat? Pasti ada perubahan. Nah, ini anak-anak harus bisa memahami. Selanjutnya yakni menyebutkan istilah dalam perubahan sosial. Ini anak-anak harus paham betul. Yang perlu Pak Farid sampaikan tadi, apa pengertian perubahan sosial? Mungkin perubahan sosial ini banyak tokoh-tokoh yang mengartikan. Ini anak-anak bisa mencari jawabannya untuk bisa menjawab di soal PAS. Selanjutnya ini menyebutkan bentuk perubahan dengan tindak kekerasan yang menimbulkan banyak korban jiwa. Nanti anak-anak ada satu pernyataan ketika adanya bentuk perubahan dengan tindak kekerasan ini apakah dampak positif atau dampak negatifnya. Ini anak-anak bisa menganalisis dan insya Allah bisa menjawab waktu ada proses PAS nanti. Selanjutnya ini menyebutkan perubahan sosial budaya yang berpengaruh besar dan kuat. Pengaruh budaya apakah banyak Pak? Banyak sekali, apalagi sekarang kita bisa menonton film-film, menonton sepak bola di luar negeri, bisa tinggal kita nonton di HP kita, di laptop kita. Ini pasti ada perubahan sosial budaya yang sangat besar pengaruhnya. Nah, pengaruhnya apa? Apakah pengaruh besar itu bagaimana? Nah, ini nanti anak-anak bisa mencari lagi ya, seperti halnya Orde Baru, pergantian presiden, pergantian sistem, itu apakah pengaruh besar atau pengaruh kecil? Itu nanti anak-anak harus bisa menganalisis. Selanjutnya ini menyebutkan istilah dari perubahan sosial. Ini hampir sama anak-anak terkait dengan pengertian perubahan sosial dari tokoh-tokoh atau kesimpulan dari pengertian perubahan sosial itu apa. Selanjutnya ini menjelaskan dampak perubahan. Ini ada dampak positif dan dampak negatif. Silakan anak-anak bisa mempelajari dengan baik. Selanjutnya yakni menentukan faktor perubahan sosial, faktor pendorong, faktor penghambat perubahan sosial. Ini harus betul-betul anak-anak mempelajari itu. Selanjutnya ini menjelaskan arti pengertian globalisasi bagi bangsa Indonesia. Globalisasi ini kalian harus tahu artinya, hakikatnya, dampak positifnya, dampak negatifnya terkait dengan globalisasi. Selanjutnya ini menyebutkan contoh budaya. Budaya ini apa? Budaya contohnya bisa saja kendurian,
reog dan sebagainya adalah salah satu budaya masyarakat. Seperti halal bihalal itu adalah budaya masyarakat Indonesia. Selanjutnya yakni menjelaskan dampak globalisasi bagi masyarakat di bidang ekonomi. Ingat anak-anak bahwa globalisasi ini juga berdampak dari globalisasi, berdampak juga dari bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang budaya. Ini dampaknya apa? Ini anak-anak harus mempelajari di buku selanjutnya, yakni menjelaskan dampak globalisasi bagi masyarakat di bidang budaya. Ini apa dampaknya? Ya seperti halal bihalal itu dampaknya apa ke masyarakat? Apakah baik? Tentu banyak sisi positifnya. Selanjutnya yakni menjelaskan upaya menghadapi pengaruh globalisasi dalam masalah ekonomi. Nah, ini apakah ada? Ya, kalau menggoblal, jadi orang memenuhi barang semakin mudah dengan adanya globalisasi. Nah, ini era ekonomi atau era globalisasi ekonomi apakah banyak dampaknya? Nah, bagaimana cara menghadapinya? Karena globalisasi itu tidak boleh kita hindari, tetapi harus kita hadapi dengan bijak. Selanjutnya yakni menjelaskan sikap dalam menghadapi pengaruh budaya asing di era globalisasi. Perlu diingat anak-anak bahwa globalisasi itu adalah hal yang harus kita hadapi, yang harus kita terima dengan cara memilah-milah. Karena setiap informasi dari luar negeri, informasi dari luar pasti kita akan terima baik melalui internet dan sebagainya. Maka ketika ada budaya-budaya asing, apakah harus kita tolak? Ya kita harus tetap bisa menerima, tetapi memilih dan memilah yang bagus ya kita ambil, yang tidak bagus ya kita hindari. Selanjutnya yakni mengklasifikasikan tindakan dalam menghadapi dampak globalisasi di sekolah. Nah, dampak di sekolah ini seperti apa? Penggunaan HP, penggunaan laptop, ini harus bijak. Boleh, jadi apakah boleh dalam globalisasi penggunaan HP di rumah? Ya boleh. Apakah di sekolah? Boleh. Boleh kalau bisa, kalau menyesuaikan dengan ketentuan dari sekolah. Tetapi di sini anak-anak harus bijak menerima informasi, harus bijak menerima apapun, diterima dengan baik, tetapi harus dipilah dan dipilih. Yang baik ya kita terima, yang tidak baik ya kita tolak. Ini yang perlu Pak Fahri sampaikan kisi-kisi secara umum anak-anak. Silakan anak-anak bisa mencari jawaban-jawaban dari kisi-kisi yang Pak Fahri sampaikan ini, karena kisi-kisi ini menjadi acuan dalam proses belajar untuk menghadapi PAS semester ganjil ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Pak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.